Shalom Augers, welcome to ibadah online Auge Solo. Nah, buat kita nih ya, bisa sama-sama saling terhubung, kita tahu info lebih lanjut tentang gereja. Yuk, aku ajak kita sama-sama follow Instagram @gmssolo. Dan buat kalian nih ya, yang baru pertama kali join ibadah GMS Solo, aku mau ajak nih, kita sama-sama ucapkan welcome home, you are so special in this place. Dan aku berharap kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa di gereja ini kita punya kelompok-kelompok kecil, yaitu apa guys? Bener banget, CG atau Connect Group, yang pastinya akan membuat kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan juga kita menemukan keluarga kedua kita. Buat kalian nih yang kepo apa sih CG, atau mungkin kalian mau tanya-tanya lebih lanjut tentang CG, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera di layar gadget kalian masing-masing. Dan juga nih ya guys, memberikan persembahan itu adalah bagian dari ibadah. Dan minggu ini kita bakal sama-sama ngasih persembahan ucapan syukur bagi Tuhan. Buat kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa memberikan dengan cara transfer ke rekening BCA yang ada di layar gadget kalian masing-masing ataupun melalui QR code yang berada di layar gadget kalian masing-masing. Oke guys, yuk sama-sama kita mau berdoa buat memulai ibadah. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari baru yang telah Engkau berikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami merindukan untuk kami mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan. Kami akan terima suatu impartasi yang baru Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di
Ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sekali lagi. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Berikan sorak-sorai terima buat Tuhan kita. Haleluya. Siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Amin. Nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Army of God, are you ready? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Nyanyikan. Kau
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah apa, Yoga? Adalah pilihan. Ikuti gerakanku. Sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Dengan segenap imanmu nyanyikan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Mu adalah apa, Yoga? Adalah pilihanku. Param pam 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 pam. Sing with me. Sekali lagi. Param pam 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 pam. Param pam pam pam. Berikan sorak-sorai ke depan Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dimanapun kami berada. Engkau rindu menjamah setiap kami. Engkau rindu mengubahkan setiap hati kami. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus, kami rindukan Engkau. Ketika ku kuati kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal
dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sembah Dia, Dia yang layak terima pujian dan pengagungan. Naikkan ucapan syukurmu, sebab Dia baik, sebab Dia setia. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, kami pikirkan semua itu. Tuhan, jamah hati kami, jadikan hati kami baru, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Skirama sande, skirama sande, skirama sande, skirama sande. Inti tangan-Mu selalu bawa kami masuk lebih dalam ke hadirat-Mu, Tuhan. Kau yang kami rindukan, Kau yang kami sembah, tiada yang lain. Sama-sama nyanyikan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji.
terima kasih buat hari ini. Kami boleh sama-sama beribadah online hari ini. Bentar lagi kami akan belajar dari sedikit bagian firman-Mu. Buka setiap telinga hati kami. Berikan kami hati seorang murid, supaya kami bisa mengerti dan kami bisa menangkap buat setiap apapun yang Engkau mau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarkan setiap apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom AOG. Senang sekali bisa ibadah online dengan kalian hari ini. Terima kasih juga buat Ko Yohanes atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan hari ini sama-sama kita mau belajar tentang salah satu murid Yesus. Dia adalah saudara dari Yesus sendiri. Kita mau belajar dari Yakobus, teman-teman. Dan kalau kita baca surat-surat dari Yakobus ini, surat Yakobus ini tuh ditunjukkan kepada orang-orang Kristen bangsa Yahudi yang tinggal terpencar-pencar di Palestina, teman-teman. Dan isi dari suratnya ini membahas tentang penerapan praktis dari kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan dari kitab Yakobus itu sendiri berisi dari hati ke hati, teman-teman. Dan bahasanya mudah sekali untuk dimengerti. Dan Tuhan tuh menyatukan kita di ibadah hari ini untuk menguatkan setiap kita, menyatakan kehendaknya untuk kita melakukan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun setiap kalian berada, entah ada yang tinggal di Solo atau di luar kota, dimanapun setiap kita, seperti surat Yakobus, teman-teman. Pada zaman dulu, bangsa Kristen di Yahudi itu terpencar-pencar, seperti kita hari ini. Dimanapun kita berada, kita tetap satu, memiliki nilai yang sama. Kita mau belajar untuk kita menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Dan artikan dengan kerajaan Allah dan nilai kebenaran yang kita hidupi, teman-teman. Sama-sama mau kita buka di Yakobus 1 ayat yang 2 sampai yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kalau kita mau sama-sama lihat, teman-teman, di ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di ayat ini dalam bahasa Yunania adalah peirasmos, yang artinya menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Ketika kita, teman-teman, ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita mengalami yang namanya tekanan, banyak dari kita seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kita ngomong, loh Tuhan, kenapa masalah ini ada di hidupku? Loh Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal yang seperti ini? Tapi sama-sama yang mau kita belajar, teman-teman, dari Yakobus. Kita mau buka di Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat yang ke-13 berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hari ini mau sama-sama kita belajar, teman-teman. Tuhan itu tidak pernah mencobai setiap kita. Tetapi itu Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang ke hidup kita, supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji. Yang percaya katakan amin. Setiap kita harus menjadi pribadi yang memiliki tahan uji, teman-teman. Ketika ada suatu masalah datang ke hidup kita, bukannya kita lari dari masalah itu. Tapi ketika masalah itu datang, kita bisa menghadapinya. Kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Tuhan adalah Bapa yang baik, teman-teman. Bapa yang baik tidak pernah memberi anaknya sesuatu yang jahat. Seorang bapa yang baik tidak pernah memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Gak mungkin anaknya diberikan sesuatu yang jahat. Dan Tuhan
adalah Bapa yang baik, teman-teman. Dan Yakobus mengajarkan setiap kita untuk kita itu berbahagia ketika setiap kita sedang mengalami yang namanya pencobaan, teman-teman. Di Yakobus 1 ayat yang ke-12 berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan di Roma 5 ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan yang namanya pengharapan. Bagaimana mungkin sih setiap kita bisa yang namanya berbahagia ketika kita sedang mengalami masalah? Gimana sih caranya? Kenapa bisa sih orang itu bisa kelihatan bahagia ketika dia mengalami masalah yang berat? Karena ini loh teman-teman, karena setiap masalah yang ada di hidup kita akan membuat kita itu semakin tahan uji. Yakobus itu menyebutkan, teman-teman, macam-macam pencobaan ini adalah ujian terhadap setiap iman kita. Apakah ketika kita mengalami masalah, iman kita semakin tahan uji? Atau bahkan ketika kita lagi mengalami masalah, justru kita meninggalkan Tuhan? Dari masalah yang ada, itu bisa membuat hidup kita, bisa membuat pribadi kita semakin hari, semakin tahan uji. Yang percaya katakan amin. Contoh-contoh masalah yang sering kali ada di hidup kita, banyak kan ya teman-teman ya, karena setiap kita di hidup ini nggak ada seseorang yang namanya tidak ada seorang yang tidak mengalami masalah. Masalah yang simpel, masalah di keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan sesama, masalah di sekolah, di kampus, di pekerjaan, atau bahkan dengan masalah dengan pasangan, teman-teman. Setiap kita pasti yang mengalami masalah, dan masalah satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Tetapi satu teman-teman yang mau sama-sama kita punya, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Bagaimana sih caranya kita untuk kita semakin menjadi pribadi yang tahan uji? Ada 3 poin teman-teman yang sama-sama mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, melibatkan Tuhan di setiap masalah yang kita hadapi. Ketika kita sedang mengalami masalah, teman-teman, libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kalian. Libatkanlah Tuhan dalam setiap doa kalian. Jangan pernah yang namanya lari daripada Tuhan. Karena setiap masalah yang kita hadapi, mau seberat apapun itu, Tuhan itu akan selalu memberikan kekuatan pada setiap kehidupan kita. Bukan cuma kekuatan, teman-teman. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap hidup kita. Kita mau buka yuk di Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang perlu kita ingat, teman-teman, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seberat apapun itu masalah yang kita hadapi, mau mungkin kita pikir, loh Tuhan udah nggak ada jalan lagi, loh Tuhan masalahku terlalu berat. Yang perlu kita ingat, teman-teman, satu ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terus libatkanlah Tuhan, teman-teman, dalam setiap masalah yang kita punya. Jangan ngerasa kita berjalan sendiri. No, ada Tuhan, teman-teman. Ada Tuhan yang selalu melihat hidupnya kita. Ada Tuhan yang selalu di samping kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, teman-teman. Di poin yang kedua sama-sama mau kita belajar hari ini adalah sabar. Di Amsal 14 ayat yang ke-29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Justru teman-teman, ketika kita lagi ngalamin yang namanya masalah, berapa banyak sih setiap kita yang mudah terpancing emosinya? Benar ya?
Setiap kita mudah terpancing emosinya ketika kita lagi mengalami masalah. Tetapi hari ini sama-sama mau kita belajar teman-teman. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Ketika kita menjadi pribadi yang sabar, kita tidak akan kita tidak bisa mengalami namanya terbawa emosi teman-teman. Karena ketika kita terbawa emosi atau tergesa-gesa, di situ justru kita seringkali membuat kesalahan yang fatal teman-teman. Orang itu mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Orang itu mengalami salah mengambil keputusan gara-gara orang itu tidak sabar. Maka dari itu teman-teman AOG, kita hari ini mau sama-sama belajar. Jadilah anak muda yang tidak emosional. Jadilah anak muda yang sabar. Ketika masalah itu datang, ketika tekanan itu datang, jadilah anak muda yang sabar teman-teman. Jangan mudah emosi. Ketika kita emosi, percayalah, kita akan yang namanya salah dalam mengambil keputusan. Jangan dikit-dikit kena masalah langsung marah. Jangan dikit-dikit ketika masalah itu datang kita menjadi baper. No. Hari ini mau kita sama-sama kita belajar. Jadilah anak muda yang sabar. Dan poin yang ketiga teman-teman yang sama-sama mau kita belajar. Miliki komunitas yang bisa terus mensupport hidup kita. Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berbunyi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sudah seringkali mengerti tentang hal ini teman-teman. Kita sudah seringkali membaca tentang hal ini. Karena kita tahu komunitas yang buruk akan merusakkan setiap kebiasaan kita yang baik teman-teman. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita ngerasa hidup kita banyak tekanan, jangan sampai kita salah cerita sama seseorang yang salah teman-teman. Di gereja kita, di gereja Mawar Sharon, itu ada yang namanya Connect Group. Di Connect Group ini teman-teman, Connect Group itu bukan hanya cuma sekedar kelompok sel, tapi Connect Group itu adalah keluarga kedua, di mana kita bisa sama-sama saling sharing. Kita lagi ngalamin masalah apa, kita bisa sharing sama pemimpin kita. Kita bisa minta tolong, tolong doakan aku lagi mengalami masalah seperti ini, Di. Aku udah ngerasa hopeless. Di situ keluarga yang kedua kita bisa mensupport hidup kita. Pastikan setiap kita teman-teman tergabung dalam yang namanya Connect Group. Jangan sampai kita ngerasa hidup kita jangan sampai hidup kita berjalan sendiri. Tapi kita pastikan kita memiliki yang namanya komunitas kedua, yang namanya Connect Group. Sama-sama yang mau menjadi pribadi yang tahan uji. Yang ketika ada masalah tidak menyalahkan Tuhan. Yang mau menjadi pribadi yang tetap kuat, bisa memberikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita percaya hari ini kita menjadi anak muda yang memiliki pribadi yang tahan uji, saudara. Hari ini kita belajar bersama-sama untuk menangkap isi hati Tuhan. Dan kita rindu, saudara, untuk setiap kita hari ini, untuk belajar, untuk tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang tahan uji, atau hanya sekedar pribadi yang mampu mengatasi tekanan. Tuhan pun, saudara, ingin kita menjadi pribadi yang tekun. Katakan tekun, saudara. Di firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 3, bahwa ketekunan adalah hasil dari ujian iman itu sendiri. Dan tidak hanya itu, saudara. Tuhan mau supaya lewat ketekunan itu, hidup kita berbuah dan hidup kita matang secara rohani. Mari perhatikan ayat di Yakobus 1, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, oke, ternyata ketekunan itu menghasilkan buah atau berkat di dalam kehidupan kita loh. Perhatikan loh teman-teman, saat kita belajar jadi pribadi yang tahan uji,
tadi Gio menyampaikan bahwa bagaimana kita menjadi pribadi yang tahan uji, berarti kita harus betul-betul melibatkan Tuhan. Kita harus jadi pribadi yang sabar, bahkan kita pun tidak boleh sendiri. Kita harus punya komunitas yang kuat yang terus mensupport kehidupan kita. Ternyata ujung dari apa yang hari ini proses dalam kehidupanmu, saat engkau hari ini menjadi pribadi yang kuat. Lihat firman Tuhan. Di sini katakan, ketekunan itu ternyata menghasilkan sebuah berkat yang luar biasa. Nah, apa itu berkat dari ketekunan? Kita akan belajar sama-sama, oke? Ada 3 hal. Yang pertama, ketekunan membuat kita semakin kuat. Nah, firman Tuhan di Roma 5 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, oke. Kita belajar ya dari ayat ini. Luar biasa. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita itu malah bermegah loh di dalam setiap tekanan-tekanan kehidupan kita. Kita itu berdiri di atas setiap masalah kita. Kita itu berdiri di atas segala persoalan atau pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Supaya apa? Supaya lewat apa yang hari ini kita alami, kita menjadi pribadi yang tekun. Nah, mengapa ketekunan itu membuat kita semakin kuat? Pertanyaannya seperti itu. Karena, saudara, dengan tekun, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji dan memiliki daya tahan yang baik. Ya, nah, ibarat tubuh kita, saat daya tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu baik, ya, tubuh ini akan sanggup melawan segala macam virus atau bakteri atau segala sakit penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena imunitas tubuh kita kuat, oleh sebab itu kita tidak akan mudah terserang penyakit. Lewat gambaran ini kita tahu bahwa, oh ya, ibarat daya tahan tubuh kita ini adalah kehidupan kita yang teruji. Kehidupan kita yang sudah hari ini belajar untuk terus dekat dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh, bangun keintimanmu bersama Tuhan. Disinilah kunci untuk kita tetap kuat di dalam setiap persoalan kita. Pasti saudara, orang yang tekun baca firman Tuhan, orang yang tekun berdoa, orang yang tekun untuk sungguh-sungguh nyembah Tuhan, hidupnya pasti tidak akan mudah tergoyahkan. Sekalipun cobaan, sekalipun masalah itu ada di dalam kehidupannya. Boleh hari ini engkau berada di dalam keluarga yang hari ini mengalami struggle. Tetapi saat engkau hari ini dekat dengan Tuhan, engkau akan tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu dan keluargamu tentunya. Nah, hari ini saudara kita mengerti bahwa dalam hidup kita sebenarnya itu hanya ada 2 pilihan. Engkau mau tetap bertekun, engkau mau tetap kuat, atau engkau mau ngambil putusan untuk menyerah. 2 hal ini aja, itu selalu ada dalam hidup kita. Apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, selalu 2 hal ini. Apakah engkau mau tetap maju? Atau memutuskan untuk, sudah aku angkat tangan. Gak kuat aku Tuhan. Sudah aku akhiri ini aja. Tapi firman Tuhan berkata tadi, saat kita tetap bermegah di atas kesengsaraan kita, itu berbicara tekanan demi tekanan, pressure yang menekan hidup kita. Kalau kita ambil putusan maju, kita memutuskan untuk terus berjalan bersama Tuhan, lihat, engkau akan menjadi pribadi yang tahan uji. Amin. Nah, jangan ngambil keputusan untuk menyerah. Never give up. Jangan sekalipun hari memutuskan untuk mundur. Apalagi mundur dari Tuhan.
Seringkali banyak anak muda mengalami kegagalan, seringkali mengambil putusan untuk menyerah karena dia tidak punya harapan bagaimana untuk mengalami kemenangan. Firman Tuhan berkata, sekalipun 7 orang benar jatuh, dia akan tetap bangkit. Kita harus menyadari, lewat firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti tidak akan pernah mengalami ya bagaimana kehidupan yang tidak gagal. Tidak akan pernah mengalami, pasti mengalami. Tetapi bagaimana respon kita menghadapi kegagalan itu? Saat engkau mengalami kesalahan itu, apakah engkau meratapi kegagalan itu? Apakah engkau meratapi kesalahanmu itu? Atau engkau yang hari ini berkata, Tuhan, terima kasih. Bersyukur lewat kegagalan atau kesalahan ini. Aku mau belajar lebih baik. Nah, disitulah berkat ketekunan itu. Saat engkau mengambil keputusan untuk oke, aku mau tekun. Aku mau perbaiki apa yang ada. Aku mau kembali lagi membangun. Disitulah kau akan semakin hari menjadi pribadi yang semakin kuat. Yang percaya dan mau katakan amin. Nah, itu yang pertama saudara. Ketekunan membuat kita semakin kuat. Yang kedua, apa itu berkat atau buah dari ketekunan itu? Yang kedua, ketekunan membuat kita menjadi berhasil. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu. Nah, artinya apa saudara? Jangan jemu-jemu itu berbicara kita nggak boleh lelah. Kita nggak boleh mudah menyerah. Tetap konsisten dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Sebagai panggilanmu hari ini, kau sebagai seorang pelajar, kau sebagai seorang mahasiswa. Tanggung jawabmu hari ini, engkau nggak boleh jemu-jemu. Demikian firman Tuhan jelaskan. Engkau nggak boleh jemu-jemu berbuat baik. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, apa yang akan kau tabur, pasti akan kau tuai. Pasti apa yang kau lakukan, kau akan pasti menuainya juga. Apalagi saat engkau hari ini melakukan sesuatu yang baik dalam hidup, ataupun untuk orang lain tentunya. Saya percaya saudara, tuaian apa yang kau tabur itu, kau pun juga akan tuai. Tetapi sebaliknya, saudara. Kau tuai apa yang jahat. Kau tabur apa yang jahat. Kau tabur apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidupmu atau di hidup orang lain. Suatu saat, engkau akan menuai hal yang serupa. Dan saya berdoa, jangan sampai terjadi dalam kehidupanmu. Tapi biarkan kau mengerti firman Tuhan ini. Dan biarkan kau tahu bahwa aku mau hidupku mengalami keberhasilan. Bagaimana hidup kita menjadi berhasil? Mau tidak mau, kita belajar untuk tetap tekun. Katakan, aku mau tetap tekun. Ya, ketekunan itu membuat kita berhasil. Dengar, tidak ada kemenangan atau keberhasilan dengan cara yang instan. Ya, yang instan itu hanyalah mie instan, ya. Walaupun mie instan pun itu pun juga ada prosesnya. Ya, tidak langsung dimakan terutama. Tetapi saudara, kemenangan kita, keberhasilan yang kita rindukan terjadi. Itu tidak langsung dalam semalam. Engkau bisa raih itu, saudara. Perlu adanya usaha yang keras. Perlu ada konsistensi di dalam kehidupanmu. Perlu bekerja keras untuk terus melatih dirimu, terus mengupgrade kehidupanmu. Sehingga engkau menjadi pribadi yang tekun. Ibarat saudara, kalau mungkin teman-teman ada yang memelihara tanaman, ya. Jadi akhir-akhir ini pun saya juga belajar saudara untuk
mencoba untuk bertanam gitu ya, walaupun hanya 2 pot ya. Saya mau kesaksian saudara, mungkin karena pengalaman awal saya tidak pernah bercocok tanam ya. Saya coba membeli 2 pot gitu ya. 2 pot ini adalah tipe kaktus gitu ya. Satu kaktus sukulent dan satu kaktus koboi gitu ya. Nah, saya coba pelihara ya dengan keterbatasan yang saya punya, dan saya coba belajar gitu, lihat di YouTube bagaimana cara menyirami dengan benar, bagaimana cara merawat tanaman yang mungkin dibilang mudah tapi ternyata tidak mudah juga ya. Dan hasil suatu saat saya menemukan beberapa hari yang lalu tanaman kaktus koboi saya itu mati. Matinya itu tidak terlihat langsung mati, tapi tanaman itu mulai terlihat, mulai busuk kelihatan dari luar. Dan ternyata saya melihat, oh ini kesalahan saya dalam hal apa? Memberikan air. Dan tidak itu juga, saya tidak menempatkan tanaman ini di tempat yang seharusnya. Dan alhasil saat hujan deras turun, karena tidak terkondisikan dan baik, akhirnya itu memenuhi pot dan akhirnya kaktus ini menjadi busuk. Tetapi puji Tuhan, 1 pot yang ada masih terlindungi dengan baik. Saya bersyukur ada yang masih selamat tanaman, tapi saya menyayangkan kenapa ya kaktus ini harus mati. Dan saya merasakan, ya aku gagal nih. Aku gagal untuk menanam kaktus ini. Tetapi saya belajar saudara, berarti saya tahu bahwa cara bagaimana untuk merawat tanaman ini harus betul-betul dipelihara dengan baik. Nah demikian kehidupan kita teman-teman. Ibarat hidup kita itu adalah tanaman. Ya, kalau kita lihat bibit pohon itu mau bertumbuh jadi tanaman yang besar, tanaman yang sehat, kita pun juga belajar untuk merawatnya. Kita juga harus beri air dengan cara berkala ataupun kasih pupuk. Supaya tanaman itu bisa bertumbuh. Tidak mungkin dari bibit kemudian bisa jadi tanaman yang besar. Pasti ada butuh proses sehingga tanaman itu atau tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan kuat. Saudara, hidup kita pun seperti itu. Kita harus setiap hari pastikan engkau harus terima nutrisi. Tidak hanya secara jasmani terutama. Karena memang betul supaya kita jadi berhasil ya, itu melibatkan semua aspek kehidupan kita, baik tubuh, jiwa, roh kita. 3 hal ini harus kita pegang. Harus kita pelihara dengan baik. Tetapi yang terpenting juga pentingnya kebutuhan rohani dalam hidup kita pun juga demikian. Engkau hari ini mau berhasil, firman Tuhan berkata di Mazmur, barang siapa hari ini engkau suka merenungkan firman itu siang dan malam, engkau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan pernah layu daunnya, dan setiap musim menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya apa, saudara? Berhasil. Kalau hari ini engkau ingin hidup berhasil, saudara, mari saudara, tekunlah hari ini untuk engkau memiliki cinta akan firman Tuhan. Karena disitulah hidupmu akan terus mengalami akan pertumbuhan. Yang mau katakan amin. Demikian juga seorang atlet, ya, dia akan terus berlatih, dia akan terus bangkit di saat mungkin dia mengalami kegagalan atau kekalahan di saat pertandingan. Seorang atlet yang memiliki mentalitas pemenang, dia akan terus melihat ada harapan di depan. Dia tidak akan pernah melihat kegagalan untuk menjadi titik akhir di dalam hidupnya. Sekalipun itu berat atau pahit rasanya. Tapi percaya, saat hari ini engkau sadari dalam hidupmu juga engkau bersama dengan Tuhan,
Karena Tuhan yang mengasihi hidup kita. Karena Yesus yang telah menebus setiap dosa kita, yang membawa kita hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Seharusnya hidup kita pun juga sama. Kita pun juga gak boleh gampang untuk menyerah dan kalah. Yang mau katakan yes. Mau gak boleh hari ini mudah untuk berkata surrender. Nyerah. Angkat tangan. Tetapi yang Tuhan mau hari ini, Tuhan ingin menjadi rindu setiap kita menjadi pribadi yang tidak hanya tahan uji, tetapi memiliki mentalitas lebih dari pemenang. Amin. Katakan pada dirimu sendiri, oke. Katakan seperti ini, aku lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, yuk. Aku lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Ya. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir. Apa itu berkat atau buah dari ketekunan kita? Ya. Nah, ketekunan kita itu akan membuat kita selamat. Saudara, kita akan buka Alkitab kita di Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, garis bawah itu, orang yang bertahan. Nah, arti orang yang bertahan di sini adalah orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, dan dalam perjalanan hidupnya dia tetap setia mengikut Yesus dan tekun mengerjakan keselamatannya sampai garis akhir. Wow. Tetapi orang yang bertahan menjaga imannya, menjaga percayaannya pada Tuhan. Dia bertahan untuk terus mengikut Yesus apapun yang terjadi. Lihat, dan pada kesudahannya dia akan selamat. Oke, tahukah engkau apa yang akan kau kerjakan di dalam hidup ini? Dan saat engkau mengerjakan dengan setia dan tekun, saat Tuhan datang kedua kalinya atau Tuhan panggil kita, Tuhan itu berkata pada kita, hai hamba-Mu yang baik dan setia. Baik sekali perbuatan itu. Karena engkau tetap setia, walaupun engkau lakukan itu dalam perkara-perkara yang kecil, aku akan berikan padamu perkara-perkara besar. Masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu itu. Wow, saudara. Ternyata yang Tuhan cari itu bukan hanya sekedar orang yang kelihatan hebat di mata dunia. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan itu cari pribadi yang memiliki hati yang setia dan tetap tekun mengerjakan panggilan dari hidupnya. Dan saya percaya saudara, orang yang setia, orang yang tekun, dia pasti menghasilkan buah. Oleh sebab itu firman Tuhan nanti kata di Yakobus, bahwa ketekunan itu apa? Memperoleh buah yang matang. Saya percaya saudara, hari ini engkau tekun, engkau hari belajar dengan sungguh-sungguh, engkau hari ini kuliah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang hari ini Anda, walaupun pandemi ini masih berjalan, kau masih kuliah atau belajar secara online, tapi itu tidak menggetarkanmu hari ini, kau tetap lakukan yang terbaik. Lihat, saudara, apa yang kau kerjakan itu akan menghasilkan buah yang matang. Katakan amin. Dan itu di mata Tuhan, kau akan kedapatan jadi hamba yang baik dan setia. Tetapi sebaliknya, saudara, di saat kondisi yang ada saat-saat ini, engkau memilih untuk nyaman, engkau memilih untuk tidak lakukan apa-apa. Engkau berkata, ya udahlah, hidup mengalir-ngalir aja. Seperti halnya hamba yang dipercaya 1 talenta. Dia mengambil putusan tuh, ya sudah, aku memutuskan untuk kubur talentaku di tanah. Saya tahu Tuanku adalah Tuan yang galak seperti itu ya. Mungkin dia sudah insecure dengan Tuannya seperti itu. Dia merasa aku nggak bisa kembangkan ini. 1, lainnya 2, 5. Seperti itu. Kenapa aku kasih 1? Kalau mungkin aku kasih lebih, mungkin aku bisa lakukan itu. Tapi kenyataannya,
Di mata tuannya, hamba 1 talenta walaupun kasih 1 tapi tidak bisa berkembang. Hati-hati saudara, saat engkau hari ini menyembunyikan potensi ada dalam hidupmu. Engkau menaruh setiap kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidupmu dan kau tidak lakukan apa-apa. Jangan sampai Tuhan berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Aku tidak mengenal engkau. Hari ini kita mengerti, bagian kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi hamba baik dan setia. Kita harus sungguh-sungguh mengerjakan tanggung jawab kita, teman-teman. Kita harus lakukan panggilan kita. Jangan timbun talenta yang Tuhan berikan. Karena kita tahu apa yang Tuhan percayakan. Pasti di mata Tuhan kita pasti sanggup mengembangkan. Katakan amin. Ini kerinduan Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu, mari, dimanapun kau berada hari ini, mari tetap bertekun yuk di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetap bangun persekutuan intimu dengan Tuhan. Tetap mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Belajar, saudara, untuk tetap lakukan apapun dengan setia. Lakukan itu secara konsisten. Kau akan menjadi pribadi yang tekun. Kau akan terus jadi pribadi yang tak tergoyahkan. Dan lihat, lewat ketekunan itu, engkau akan jadi pribadi yang kuat. Engkau akan jadi pribadi yang berhasil. Dan yang terakhir, ini yang bersifat kekal. Engkau akan jadi pribadi yang selamat. Karena Tuhan menerima engkau sebagai hambaku yang baik dan setia. Mau, saudara, untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tekun? Amin, saudara. Mau setia untuk mengikut Tuhan sampai garis akhir? Puji Tuhan. Saya dengar dengan telinga iman, kalau engkau hari ini berkata amin dengan keras di setiap rumah kalian. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yuk. Kita bawa hidup kita yang terbaik pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau membawa kami masuk di dalam setiap hal yang membuat kami terus dibentuk, disempurnakan. Setiap tantangan, pencobaan, ataupun setiap tekanan-tekanan yang ada, itu membuat kami menjadi pribadi yang tahan uji, menjadi pribadi yang tekun, sehingga kami merasa dengan iman kami percaya ada penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Oh, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Selalu sama-sama nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, buat anugerah-Mu yang diberikan atas setiap kami Tuhan. Oh, semua karena kasih-Mu kami ada. Oh, kami bawa hati kami yang terbaik untuk mengikut-Mu Yesus. Oh, kami tak mau menyerah apapun yang terjadi, sekalipun tekanan coba kuasai kami Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Kau. Haleluya. Ku mau tetap setia sampai akhir. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, mari tangkap apa menjadi isi hati Tuhan saat ini. Tuhan tidak ingin kau menjadi pribadi yang mudah menyerah. Tuhan tidak ingin engkau menjadi pribadi yang putus di tengah jalan saat mengikut Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau hari ini, kau menjadi pribadi yang tahan uji. Kau jadi pribadi yang tetap kuat apapun yang terjadi. Tetap bersukacitalah di tengah-tengah kondisimu sekarang. Sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Bagaimana engkau hari ini tetap mengalami ketenangan dan sukacita itu? Tidak ada tempat lain selain itu dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan saja yang membuat engkau tetap kuat. Oke. Hadirat Tuhan itu akan tetap membuat engkau hari ini memiliki pengharapan. Karena disitulah hati Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan dan kuasa yang akan memampukan engkau tetap mengatasi setiap tekanan yang ada. Jangan takut. Mari, libatkan Tuhan. Kalau engkau hari ini seringkali engkau berjalan sendiri. Engkau hari ini merasa imanku lemah karena tidak ada yang menguatkan. Engkau hari ini datang pada Tuhan saat ini. Karena kekuatan yang sejati itu hanya di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini masalah boleh diizinkan dalam hidupmu, itu karena Tuhan ingin membentuk hidupmu menjadi pribadi yang tahan uji. Dan disitulah saat engkau menjadi pribadi yang tahan uji, engkau akan menjadi pribadi yang tekun. Dan dengar, saat kau menjadi pribadi yang tekun, pribadi yang tetap mengerjakan segala apapun dikerjakan dengan setia, Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi yang berbuah matang, sempurna, dan tidak ada kekurangan saat apapun. Saya berdoa saudara, engkau akan jadi pribadi dengan demikian. Menjadi anak muda yang terus berbuah lebat, walaupun di masa yang tidak mudah, tetapi engkau akan menjadi pribadi yang terus menjadi inspirasi, engkau menjadi pengaruh, jadi berkat buat setiap kehidupan orang. Hari ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tangan kananmu di dadamu. Angkat tangan kirimu ke atas. Dan ini menjadi tanda penyerahanmu di hadapan Tuhan. Dan engkau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat tangan yang ditaruh di dada.
sebagai bukti bahwa mereka mau tetap setia untuk terus berjalan di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, berikan kekuatan. Setiap hari ini yang lemah hari ini, Roh Kudus bangkitkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang hari ini mengalami keputusasaan Tuhan, dan hari ini gantikan setiap putusasaan. Berikan roh pengharapan di dalam setiap kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka terus bertahan. Mereka terus tekun. Mereka menjadi pribadi yang bertahan uji untuk mengerjakan setiap panggilan. Ya, kehendak dan rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar sungguh Tuhan melihat mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini doa kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersama-sama Auge, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan hari ini, biar kekuatan yang baru dari Roh Kudus itu memperbarui setiap langkah iman kami, sehingga Kau dapati setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang tahan uji, yang tekun, yang setia, yang terus kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka akan semakin dibawa naik, mengalami setiap kemuliaan demi kemuliaan, mengalami kemenangan demi kemenangan di segala area kehidupan mereka Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan berkat buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih setia, pertolongan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidupmu. Hidupmu akan terus semakin hari, semakin lama semakin kuat. Hidupmu boleh menguatkan orang-orang di sekitarmu, sehingga hidupmu boleh menjadi kesaksian dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat ini, dan biarlah engkau hari ini terus berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. God bless you.